naik ke atas, terus ke kanan ke jalan veteran sini ya. Terus habis itu lupa. Nggak lihat kondisi jalan, saya duduk. Oh gitu. Yang terjadi apa? Rekonstruksi kasus kematian janggal mahasiswa Fakultas Hukum, FH, UNES, Iko Julian Junior kembali menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, dalam olah TKP yang digelar Polda Jateng di Jalan Veteran, Semarang, muncul perbedaan versi antara saksi Vicky, Aziz dan Ilham, rekan yang saat itu membonceng Iko. Suasana di sekitar lokasi olah TKP berlangsung tegang. Ilham yang merupakan saksi kunci juga dihadirkan. Selama bersaksi, tangan Ilham terus digandeng oleh Ingrid Suryani yakni ibu dari Iko Julian Junior selama proses rekonstruksi berlangsung. Beberapa kerabat korban tampak menyimak jalannya rekonstruksi dengan seksama. Ya, tadi kami sudah rekonstruksi. Jadi yang pertama ada perbedaan versi kronologi antara saksi Aziz Vicky dengan saksi Ilham. Kalau menurut saksi Aziz itu arahnya satu arah, ya, si Aziz dan Vicky itu ditabrak dari belakang. Tapi kalau menurut Ilham justru arahnya dari Pahlawan menuju ke Veteran. Jadi kalaupun terjadi kecelakaan mestinya adu bandeng, ya, bukan diseruduk dari belakang. Nah ini ada dua versi ini, kami meminta polisi untuk menguji mana yang betul karena sebetulnya sederhana. Lokasi ini kan terjadi di samping Mapolda. Kita bisa sama-sama lihat bahwa ada satu CCTV di belakang saya ada CCTV, sebelah kanan saya ada CCTV. Jadi di Polda pagar itu tidak mungkin blind spot. Sebetulnya sederhana, ini akan selesai dan terang kalau kemudian Polrestabes atau Polda Jawa Tengah berani membuka CCTV itu. Pak, tadi sempat ada lemparan batu gimana? Ya, menurut saksi Ilham keterangannya saya pastikan berulang kali ya sama Ilham, apakah kamu nabrak? Tidak. Apakah kamu ditabrak? Tidak. Ya. Menurut saksi Ilham itu dia jatuh karena dilempar, bukan karena nabrak atau karena ditabrak. Batu atau apa, Mas? Benda keras mengakibatkan muka terluka, berdarah, dan gigi patah. Apakah dia merasa bertemu dengan Aziz dan Vicky? Enggak, dia enggak kenal. Mas, dari lokasi kejadian sendiri sampai ke rumah sakit Karyadi itu berjeda nggak? Ya, ada satu hal juga yang janggal selain perbedaan versi. Karena kalau menurut keterangan polisi, laka lantas terjadi pukul 3.05. Tapi kami sudah lihat CCTV di Karyadi, kedatangan Ilham dan Iko itu di pukul 3.10. Jadi hanya ada jeda 5 menit. Nah, kalau kita lihat proses untuk evakuasi, nunggu mobil, kemudian pertolongan pertama itu singkat sekali, 5 menit sudah sampai situ. Jadi kami duga kalaupun ada Ilham dan Iko jatuh, kejadiannya sebelum jam 3. Menanggapi rekonstruksi kecelakaan ini gimana, Mas? Ya, kami menghargai apa yang disampaikan sama Aziz ya, tapi kemudian kami punya versi sendiri dan Ilham sampai sekarang masih solid menyatakan bahwa dia dari Pahlawan. Dan saya sudah ketemu sama teman-temannya Iko dan Ilham yang ikut nongkrong bareng. Menurut mereka bubar jam 2 lebih awal. Jadi nggak sampai setengah 3 jam 3, enggak, jam 2 lebih sedikit kami bubar. Dan mereka apakah punya bukti semacam foto di tongkrongan atau apa gitu yang bisa membuktikan kalau waktunya itu jam 2 awal? Ya, dia chat-chatan karena chat. yang ngajak teman-temannya nongkrong itu Iko. Jadi ada 6 orang saksinya yang ikut nongkrong bareng di sekitar Pahlawan. Mas, berarti ada jeda waktu dibawa ke rumah sakit antara Iko dengan yang Hasil investigasi kami ya ada dugaan bahwa jatuhnya Iko dan Ilham itu sebelum jam 3, bukan jam 3.05. Waktu dibawa ke rumah sakit Karyadi ya dibawa dulu siapa Mas? Nah, yang dibawa dulu jam 3 lebih 10 itu Iko dan Ilham datang dibawa tadi ya mobil double kabin milik Brimob. Nah, Aziz dan Vicky itu dibawa ke rumah sakit 2 jam setelah Ilham dan Iko datang. Nah, ini menjadi aneh karena orang kecelakaan biasanya TKP-nya sama, para pihaknya sama-sama dibawa ke rumah sakit kalau sama-sama terluka. Nah, ini ada jeda waktu 2 jam. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.